Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini, hingga detik ini masih tetap memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu sunnah Rasul, yaitu sholat wajib secara berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan kajian setiap Ahad pagi, yang semuanya itu adalah upaya mudah-mudahan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, materi kajian pada pagi hari ini adalah mengimani takdir, ya. Ini pernah saya sampaikan tapi di forum khutbah. Jadi khutbah ajalah singkat, ya. Jadi salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada takdir, ya, qadha dan qadar. Jadi ini kita akan mempelajari, memahami qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu apa sih, kadang-kadang kita kan takdir Allah, qadha Allah, qadar Allah, kita kan nggak tahu, ya. Makanya kita coba sentil hari ini supaya kita paham untuk memahami takdir Allah itu bagaimana sih, gitu, ya. Qadha, tahu nggak qadha? Ya, qadha dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Sungguh takkan sempurna keimanan seseorang hingga ia mengimani rukun ini. Kemudian apa itu qadha? Qadha adalah ketentuan Allah yang belum terjadi. Jadi yang namanya qadha, ketentuan Allah yang belum terjadi. Sedang qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Gampang membuktikan. Kalau yang ke depan kan belum terjadi, betul nggak? Iya, kita nggak tahu apa yang akan kita makan besok, uduk, lontong, nggak tahu, ya. Jadi qadha yang belum terjadi, kalau qadar yang sudah terjadi. Kenapa disebut qadar? Karena telah mencapai ukuran. Qadar itu ukuran, ya, ukuran. Jadi qadha yang belum terjadi, qadar adalah yang sudah terjadi. Kejadian itu masih bisa dirubah, ya, masih dirubah, masih bisa dirubah kalau belum terjadi. Makanya sebab karenanya Allah pernah bersabda, la yarudul qadha illa biddu'a, ya. Tidak ada yang menolak qadha Allah selain dari doa. Ternyata doa luar biasa ampuhnya, bisa menembus langit, ya. Kalau belum terjadi, pernah saya kisahkan dulu, ada seorang dokter, pasangan dokter muda di Malaysia, dan itu viral di Tempo, ya. Dalam USG itu anaknya cacat, Pak. Kan sekarang udah bisa dilihat USG, ya. Kaki kirinya kecil sebelah, tangan kanannya panjang sebelah. Nah, dia sebagai seorang dokter yang beriman, dua-duanya beriman. Kemudian setiap kali, setiap malam dia berdoa, bertahajud terus-menerus sama istrinya. Semuanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdoa, ya, tawakal. Singkat cerita, setelah lahir bayinya, gempar seluruh rumah sakit Malaysia pada waktu itu. Ternyata anaknya normal. Anaknya normal karena qadha tadi itu belum terjadi, bisa dirubah karena doa. Itu makanya jangan pelit berdoa.
mengimani qada dan qadar hanya akan sempurna dengan memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini diambil dari Al-Quran surat Al-Hajj 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Ya. Jadi syaratnya itu tahu bahwa yang di langit dan di bumi itu Allah tahu. Supaya kita mantap gitu. Makanya kalau kita tidak beriman dengan takdir qada, ya kadang saya mah bagaimana Allah aja lah. Kalau saya ditakdirkan masuk neraka ya neraka, ya surga, nggak bisa begitu. Kan belum terjadi masuk surganya dan neraka. Ya kan? Suka gitu. Saya kan masuk neraka karena takdir Allah. Keliru pemahaman demikian. Kemudian yang kedua, mengimani tulisan takdir yang hanya diketahui oleh Allah semata. Dasarnya adalah An-An'am 38. Ma farodna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, Lauhil Mahfuz. Itu. Kemudian kita kuatkan dengan hadis riwayat Muslim, ya. Kataballahu maqadirul khalaiki qabla an ayyahluqus samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah menulis takdir-takdir makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi 5.000 tahun. 5.000 tahun sebelum ya Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada takdir kita. Itu hebat. Makanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi wis enjoy saja dalam hidup, wis ditakdirkan Allah. Usaha baik, usaha. Jadi 5.000 tahun takdir kita sudah ada, mau celaka mau bahagia itu sudah ada. Ya. Tapi takdir itu kan barang gaib, ya, tersembunyi, ya. Makanya orang yang beriman itu pertama adalah yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu takdir tadi itu. Sama dengan pahala dan surga, ya itu abstrak. Ya, kita nggak tahu surga gimana, ya, neraka gimana, tapi beritanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Nah, kita kan harus percaya. Coba di dalam Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama, Dzalikal kitab, ini kitab maksudnya Al-Qur'an, la raiba fi, tidak diragukan isi kebenarannya. Dan petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Siapa itu orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang percaya kepada yang gaib. Kemudian pelaksananya kepercayaan itu wa yuqimunas sholat, dirikan sholat. Jelas Al-Quran pertama dibuka Al-Baqarah udah bunyinya begitu. Ya. Kita tidak mempercayai satu huruf Al-Quran, kafir. Ya. Kita harus percaya Al-Quran itu firman Allah. 114 surat itu semuanya firman Allah. Ya, sampai di sini bisa dipahami kan ya. Mudah sebetulnya mau memahami qada dan qadar itu mudah. Ya, karena kita belum mengerti ilmunya jadi kelihatannya ya, kan ada yang orang reka-reka untuk yang akan datang. Reka-reka sih boleh. Tapi kejadian itu harus selaras dengan qadar Allah. Ya. Jadi semua kehendak manusia itu kalau tidak sejalan sesuai dengan kehendak Allah tidak akan terjadi. Ya. Cita-cita seseorang manusia misalnya ingin jadi dokter,
Ya, sekolahnya di mana? Bukan di bengkel, Bu. Sekolahnya di jurusan kedek. Selaras itu. Walaupun sudah jadi dokter belum tentu dia buka praktek. Ya, selaras. Jadi cita-cita manusia itu harus selaras dengan kehendak Allah. Kalau tidak, tidak bakal terjadi. Contohnya banyak sekali. Ya, suami istri awalnya diawali dengan tonangan, betul nggak? Apakah tonangan itu mesti jadi? Saya mau nanya, Ibu, tonangan itu mesti jadi nggak? Enggak, belum tentu. Kalau Allah tidak menghendaki, bubar di tengah jalan, betul nggak? Itu, ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan Allah, ketentuan Allah. Jadi kita mencoba selaraskan cita-cita kita dengan kehendak Allah. Udah. Sehingga kalau kita tidak berhasil, tidak patah semangat, ya, oh berarti mungkin miliknya bukan di situ. Mungkin Allah akan memberikan milik yang lebih bagus. Jadi Allah menulis takdir-takdir makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi 5.000 tahun. Ini sudah ada waktu kita belum lahir nih, tanggal sekian-sekian pada duduk di Masjid Al-Muhajirin. Sudah ada ketentuannya, Pak. Ya, oleh Allah. Tapi kita kan nggak tahu, Pak. Betul nggak? Kita tahu, Pak, pas mana? Besok mau makan apa kita? Pagi itu mau sarapan lagi uduk, Pak, lontong sayur. Kan nggak tahu. Tiba-tiba bubur ayam. Betul nggak, Bu Asmara? Iya. Jadi besok yang akan terjadi aja kita nggak tahu, apalagi 1.000 tahun lagi. Makanya yang paling ideal jawabnya orang Muslim adalah wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang tahu. Ketiga, tadi yang pertama adalah apa, Bu? Tahu nggak yang pertama? Yang kedua, mengimani tulisan takdir yang hanya diketahui Allah. Kemudian yang ketiga, mengimani kehendak Allah yang pasti terlaksana dan kemampuannya yang menyeluruh. Kemampuan Allah itu total. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Jadi apa yang dikehendaki Allah, makanya Allah itu punya sifat di Asmaul Husna itu Al-Jabbar. Bukan Al-Jabar mantan ketua RT 6. Ya. Itu namanya Pak Jabar kan? Abdul Jabar ya. Al-Jabbar itu Allah itu maha memaksa. Ayo Ronaldo, Allah itu maha memaksa. Ibu pingin muda terus nggak? Pengen. Tapi bisa nggak? Bisa nggak bertahan muda terus? Ya, ya sebentar lagi akan loyo, meleot. Betul nggak? Karena Allah memaksa. Tidak ada yang bisa mencegah Allah. Uban kalau sudah tumbuh bisa nggak dicegah? Disemir. Begitu semirnya hilang, nyuangkin putih. Oh, Allah itu maha memaksa. Pada suatu saat nanti umur sekian, gigi Anda rogol. Gigi Anda tanggal. Betul nggak? Bahkan semuanya. Kanyut-kanyut, tahu nggak? Kalau bahasa Jawa kanyut-kanyut. Nggak punya gigi. Itu Allah itu maha memaksa. Makanya jangan memaksa Allah ya untuk merubah takdir. Tahu nggak? Banyak orang sekarang yang merubah takdir Allah, padahal itu dosa besar, al-kabair termasuk. Ya, merubah wajah dengan berbagai
Operasi apa, Bu? Makanya plastik. Ya harusnya operasi besi supaya kokoh. Ya namanya plastik ya, pleot ya. Ya, banyak orang yang operasi plastik yang dari pesek belum jadi mancung. Contohnya banyak nggak, Bu? Banyak. Itu melanggar aturan Allah, merubah takdir Allah. Ya, ya. Pipi yang udah kendor ditarik supaya kencang. Ya, itu. Jadi merubah takdir itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, mengimani Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah berfirman dalam As-Saffat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah itu telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya, makanya Allah itu maha lembut, ya. Apa yang Anda kerjakan itu tahu, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tahu, Bu. Kita ini benar-benar dibarikade oleh Allah, nggak bisa. Ya, Allah adalah segala-galanya. Jangan dikira yang mengendarai mobil supaya mobil itu selamat, tidak nabrak orang atau nabrak apa itu siapa? Allah. Berapa banyak orang yang SIM-nya sampai sudah B2. B2 itu trailer, Pak. Ya, tapi kecelakaan. Ya kan? Kan apa saking lihainya sopir? Bukan. Karena apa? Semuanya yang ada itu yang mengendalikan Allah. Ya. Alasannya banyak, remblong segala macam itulah. Ya. Tapi sebetulnya yang mengendalikan Allah. Makanya kalau kita mau naik mobil, naik motor, berdoa. Tadi itu berdoa bisa mencegah ya yang belum terjadi. Ya. Kalau naik mobil atau naik motor apa doanya, Bu? Bismillah secara umum. Ya, bismillah mau makan ke bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbika lamunqalibun. Itu doanya. Insya Allah selamat. Ya, insya Allah selamat. Dengan menyempurnakan 4 keyakinan tersebut, iman kepada qada dan qadar akan makin sempurna. Konsekuensinya, tidak ada kejadian yang terjadi di alam ini yang lepas atau tidak berada dalam qada dan qadarnya Allah. Semuanya terjadi dalam ruang lingkup takdir Allah. Karenanya tidak ada peristiwa yang terjadi tiba-tiba di alam semesta ini. Semuanya dalam rencana dan Allah. Ya. Jadi rencana Allah itulah yang akan terjadi. Kesadaran tersebut akan membuahkan hasil yang berikut. Yang pertama, kesiapan diri melakukan berbagai jenis ibadah kepada Allah, semisal ikhlas kepada Allah, tawakal, takut, berharap, husnudzon kepada Allah, dan lain-lain. Dengan mengimani qada dan qadar Allah, Allah akan memudahkan hambanya menyempurnakan ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah hati yang tidak sempurna tanpa keyakinan kepada qadar Allah. Itu. Kemudian yang kedua, keimanan kepada qada dan qadar adalah akan menjadikan hidup manusia seimbang. Artinya apa? Ia tidak akan mudah menyombongkan diri dengan adanya nikmat padanya. Ia juga tidak mudah mengeluh saat tertimpa musibah, sebab ia meyakini semua yang terjadi di alam ini pada dirinya adalah dengan takdir Allah. Pak, takdirnya sudah meninggal beberapa hari, Pak. Tangga saya. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengimani qada dan qadar Allah akan menghadapi musibah dengan keteguhan dan penuh keyakinan kepada Allah, dengan tentu mengambil sebab
Ya, Nabi pernah bersabda yang artinya kurang lebih demikian ya. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Tirmidzi ya. Ya. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian seperti Allah memberi rezeki burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan balik sore hari dalam keadaan kenyang. Burung aja harus berusaha, Bu. Enggak dodok doang nonggoni ning pucuk cemara. Enggak kan? Harus terbang ke sana kemari. Betul enggak? Itu. Subhanallah. Burung yang diberi rezeki Allah pun tetap pergi mencari makanan. Itulah sebab. Karenanya mesti bertawakal kepada Allah, mengambil sebab tetaplah diperlukan. Masalah sebab yang mana yang hendak diambil itu menjadi pilihan manusia. Semua sebab itu di hadapan rezeki Allah kedudukannya sama. Ya, kan banyak sekarang profesi ya. Ada orang jadi pedagang, ada yang jadi PNS, ya, ada yang kerja di proyek, di perusahaan, berbagai macam. Itu sebab. Nah, ya, coba lihat. Untuk mendapatkan gaji tiap tanggal 1 harus metengkluk dari tanggal 1 sampai 30 di kantor. Ya, betul Pak Asmana. Pagi berangkat, sore pulang. Baru 30 hari teken. Itu tidak bisa rezeki datang ke rumah. Harus ke kantor. Kalau yang ke kantor. Ya. Yang ke RSUD juga gitu Pak Wawan. Ya kan? Berangkat pagi, pulang sore. Jadi kita harus berupaya, berusaha itu wajib. Karena tadi itu, ya, ketentuan Allah, sunatullah. Nggak bisa kita duduk tengok-tengok, ya, nemu gedok, ya, nggak bisa. Harus diupayakan, harus diupayakan. Kemudian yang keempat, manusia yang meyakini qada dan qadar Allah akan berhati-hati dalam hidup, senantiasa bermujahadah dan berupaya istiqomah agar tidak mendapat su'ul khotimah. Ya. Kita jangan sekali-kali su'udon. Su'udon itu buruk sangka. Karena kalau orang yang melakukan su'udon aja sama orang, itu pada akhirnya akan menjadi su'ul khotimah. Husnudon aja terus sama orang, mau siapapun husnudon, baik sangka. Kan kebanyakan kita buruk, betul nggak Bu? Pak, kebanyakan kita buruk sangka. Ya ini yang bahaya. Ya, padahal yang buruk sangka itu adalah larangan Allah. Al-Hujurat, ingat, sering kita baca dalam sholat imam. Jadi imam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dho. Yaktab ba'dukum ba'dho. Itu tajassus, mencari-cari kelemahan orang, kesalahan orang. Ya. Yaktab ba'dukum ba'dho itu menggunjing. Menggunjing itu orang yang digunjing pasti tidak ada di tempat. Nah, kalau orang yang digunjing itu dengar lara hati, betul nggak? Makanya itu nggak boleh. Coba, Islam itu indah. Wes ngomongin sing baik-baik sih aja alu, sing alu. Ya. Ya. Husnudon. Husnudon itu melapangkan dada kita. Coba kalau suudon baik, misalnya suami dengan istri suudon baik. Suaminya mau keluar tanya, mau kemana Mas? Kayak inspektor baik. Iya. Terus belum nyampe sudah ditelepon, sudah sampai mana? Ketemu dengan siapa? Suwe-suwe lakinya stres. Itu karena suudon. Ya. Ya. Suudon itu bahaya. Apalagi maaf perempuan yang lebih banyak suudon daripada laki. Terus terang.
Dalam survei perempuan lebih banyak, bahkan persentasenya aduh ngeri ya. Ya, ya. Coba, coba. Kalau suudon diteruskan bahaya. Contohnya ibu kemudian lagi jalan melihat teman pengajiannya, ya perempuan sama-sama perempuan diboncengin lakinya bisa tukang ojek, ya. Tapi karena suudon, boncengnya itu kebetulan akrab, Bu. Tahu nggak bonceng akrab? Ya peluk dari belakang, bukan tibe maksudnya. Ya. Terus belum apa-apa itu sudah siapa ya? Kayaknya kita orang kenal ya. Ya Allah, ngaji mengaji, jangan karo uang. Suudon dulu kan, dimunculkan suudon dulu, setan itu begitu. Ya, tahu-tahu setelah sampai di rumah itu yang bonceng itu kakak kandungnya yang datang dari Jawa kemarin. Ibu nggak tahu, barang tahu isin nggak? Isin itulah. Nah, belum kalau sudah suudon menyebarkan. Sekarang kan viral kan, ya kan? Tahu nggak itu ternyata, waduh, ngajinya mah iya rajin, tapi bu jangan karo lanang. Oh, itu gara-gara suudon, makanya dilarang keras orang suudon. Ya. Wong nyangka saja nggak boleh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah olehmu sebuah prasangka. Inna ba'dadh-dhoni ismun. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Itu makanya aja sering nyangka, Bu ya. Wis aja lah, wis tua-tua aja sering suudon lah. Bukan suul khotimah doang. Ya. Sementara kita carinya husnul khotimah. Berapa banyak orang muslim yang berimannya nggak tahu belum suudon sama Allah. Orang suudon sama Allah, apa yang terjadi suudonmu itu terjadi. Karena omonganmu adalah doamu, betul nggak? Omonganmu adalah Coba husnudon sama Allah. Ya Allah, saya dikasih kerjaan berat amat ya. Berat, Pak. Dia sudah ngomong berat-berat. Tapi kalau dia ngomong, ya Allah, saya mudah-mudahan bisa. Bisa. Jadi omongan kita, Pak. Kalau kita ngomong berat, berat. Ya. Jadi kita nggak boleh sudah. Harus husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya Allah, itu mesin bengen miskin baik. Kapan ya Allah kan orang adil amat ya. Tetangga kita pada duwe motor Kimek ya. Saya mau belum, masih Honda sing bengen baik. Waduh, paling gitu. Ya. Ada orang yang ngeluh, ya Allah saya kok miskin dijadikan Allah. Saya itu miskin, makanya mau kemana-mana repot saya karena miskin. Nggak punya duit. Ngeluh sama Allah. Tahu nggak? Kita ini bukan miskin sebenarnya, kurang bersyukur. Alkisah dulu zaman tabiin, ya tabiin itu pengikutnya sahabat, ya. Nah sahabat itu pengikutnya Rasul. Nah sahabat itu disebut sahabat karena dia beriman kepada Nabi. Sahabat itu teman tapi dia beriman, ya, ya disebut sahabat. Kalau bukan sahabat, Abu Jahal itu bukan sahabat, Pak, karena tidak beriman kepada Nabi. Nah, dulu zaman tabiin ada seorang murid kemudian nanya kepada ustadznya itu tabiin. Wahai ustadz, saya udah capek hidup ini. Sing bengen sampai seiki 10 tahun kita miskin baik, Pak. Kayaknya Allah kan orang adil amat nih kita. Sering nggak denger gitu, Pak? Oh, sering nggak terucap denger gitu? Ada orang yang bilang begitu kan?
Kita wis pegel Pak, jadi wong miskin. Banyak kan keluhan gitu kan. Apalagi misalnya susah cari kerja, ya kan? Ya. Kemudian Ustadz itu bilang, memangnya kalau miskin kamu sekarang nggak hidup, kan masih hidup? Dijawab, bener kan? Berarti masih hidup. Sekarang wahai Fulan, kamu punya tangan nggak? Punya. Dua kan? Gimana kalau tanganmu yang satu saya potong, saya ganti uang 10 miliar? Ini contoh, dulu kan nggak ada 10 miliar. Ya, dia mikir tuh, mikir lama ya, 10 miliar apa tangan hilang satu ya? 10 miliar apa tangan hilang satu ya? Mikir. Karena pikirannya tadi itu mencerna, kalau saya tangannya dua aja susah, kalau tangan satu gimana? Wah, nggak mau Ustaz, nggak mau Ustaz. Kemudian Ustaz lagi ngomong, kamu bisa melihat kan? Bisa melihat Pak. Gimana kalau matamu saya cungkil satu, saya ganti 20 miliar? Jawabnya cepet, enggak mau gitu. Kamu berarti miliarder. Oh. Barang dengar gitu, balik dia orang ngomong, Pak, izin. Ya itulah, kita ngeluh. Sebetulnya kita kaya raya, dengan tangan dua, dengan mata bisa melihat. Itu kita suka ngeluh yang tidak ada. Kenapa kita nggak yang ada aja disyukuri? Kebanyakan kita mengeluh karena yang dikeluhkan yang tidak ada, yang ada tidak pernah disyukuri. Berapa banyak ayat Al-Quran, bahkan satu surat berulang-ulang 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukal. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Itu dilehkin oleh Allah, malu. Ya, Rasul pertama terima ayat ini nangis Pak. Ya kita ini kurang bersyukur. Ya, wis duwe mobil siji kepengin loh, orang bersyukur padahal yang belum punya mobil banyak. Ya. Ngedeleng tetanggane korsine bagus, ukir dari Jepara aja, sing endi ya tukune ya. Ya. Ya Allah. Kan biasanya wong wadon sing kan. Laki-laki juga iya ya. Ya. Ya artinya begini, kebanyakan memang yang iri pengiri itu wong wadon. Orang aku baik. Wong wadon ngedeleng gamise tetangga bagus be. Bagus amat ya, kepengin gamis doang ya. Itu oleh karena itu mari kita mengimani qada dan qadar. Udah ada ketentuannya dari Allah, kita usah nggak neko-neko, jalan aja sesuai dengan tadi itu ekosistem yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi jangan kita iri pada kehidupan orang lain, karena itu semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saudara, kakak adik kandung belum tentu sama kehidupannya. Ada yang kakaknya agak moncer, yang tengahnya orang kerja nganggur, yang ketiganya orang kerjaan banyak. Ya, ada yang kakaknya jadi pejabat tinggi, adiknya jadi masyarakat biasa itu Allah. Jadi Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa membuat manusia itu kaya semua, tapi Allah bisa membuat miskin semua. Seandainya di Jerang ini kaya semua, Ibu bingung nggak? Repot. Sejerang pun sugih kabeh. Kiamat Pak, ayo orang percaya. Coba lamun gentengnya bocor itu siapa yang betulin? Manggil orang, orang bakal gelem wong dia sugih dia kon betulin genteng. Miskin dan kaya itu sunatullah, itu ekosistem yang diciptakan Allah sedemikian rupa hebat, ya, sehingga saling membantu. Orang dikatakan kaya karena ada orang yang miskin. Kalau
kaya semua, ibu mau sedekah gimana? Kaya kabeh. Ya, itulah. Jadi itu sudah ketentuan dari Allah, sampai kiamat akan begitu, ya. Itu ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ada miskin, ada kaya, gitu. Jadi seimbang. Allah itu menciptakan segala sesuatunya seimbang. Tidak kaya semua, tidak miskin semua, ada kaya, ada miskin, biasa. Ya, demikian kajian yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menebalkan iman kita terhadap keimanan kita kepada takdir Allah. 6 kurang seperempat jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah surga itu khusus buat umat Islam gitu ya? Dikhususkan buat umat Islam gitu surga itu. Terus bagaimana dengan umat yang lain gitu? Apakah itu udah menjadi bagian dari takdir Allah? Itu aja. Ya. Cakep ini pertanyaannya, mantap. Ingat, surga itu adalah punya Allah, dan yang bisa masuk surga itu hak prerogatif Allah. Termasuk Nabi juga ngomong begitu. Bukan karena amalku, tapi karena kasih sayang Allah. Jadi memang Islam, Pak. Islam itu yang mendominasi surga. Karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Ayat 19-nya, ayat 85-nya kalau nggak salah, siapa yang mencari selain Islam, falayu balaminhu, maka tidak diterima, dan nanti di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Buka Al-Quran. Ya, gitu kan Ustadz ya. Siapa yang mencari selain Islam, kemudian apa dalilnya orang selain Islam itu neraka? Ini di Al-Bayyinah. Berarti selain Islam itu kafir. Karena apa? Menyembahnya bukan Allah, selain Allah. Surat Al-Bayyinah, lihat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Wal musyrikin, dan musyrikin, finari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Al-Quran itu jelas, Pak, jelas. Kapling surga itu hanya untuk orang yang beriman, bukan yang lain. Nggak ada itu ketentuannya dalam Al-Quran. Coba contoh yang gampang. Pamannya Rasul itu siapa? Yang membela Rasul? Abu Thalib. Seluruh hidupnya untuk membela Rasul. Ya, bahkan dia bisa jadi tameng. Kan dia nggak masuk Islam. Ya. Kemudian begitu wafat, Rasul nangis memintakan ampun kepada Allah. Dilarang oleh Allah. Kamu nggak boleh memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah itu punya aku, kata. Malu Rasul diomongin gitu. Akhirnya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan diringankan siksanya. Ya, itu orang kafir kan? Paman Rasul, adiknya Abdullah, adiknya bapaknya. Ya Allah, mudah-mudahan pamanku itu diringankan siksanya. Kemudian dalam suatu hadis yang panjang, ringannya siksa Allah kepada Abu Thalib itu apa? Yaitu dia nginjek kerikil yang dari neraka. Kerikil, bu kerikil. Kerikil itu yang kecil, tapi umum mendidih di otaknya. Bisa dibayangkan. Berarti mateng. Itu dosa yang paling ringan. Itu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib orang apa? Orang kafir. Padahal dia seumur hidupnya membela roh. Ya. Jadi agama yang selamat itu hanya Islam. Makanya jangan ragu. Makanya Al-Quran mengatakan sesungguhnya agama yang diridhai Allah, inna dina indallahil Islam, hanya Islam. Siapa yang mengambil ya selain Islam menjadi agamanya, falayu balaminhu, ya, tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk orang yang rugi, masuk neraka itu rugi. Itu penjelasan, ya. Mudah-mudahan puas, karena ini Al-Quran jawabannya, ya. Orang yang membiarkan agama
itu kayaknya ya apa ya lama gitu kan. Oh iya sia-sia. Kan di dalam surat itu dijelaskan rubama itu ayat juz berapa ya? Nanti di akhirat itu orang-orang yang non muslim tadi itu, selain Islam tadi itu, dia akan mengeluh, ya Allah, seandainya dulu saya jadi orang muslim. Itu ngomongnya, itu Al-Quran ya. Yang ngomong berarti Allah. Seandainya saya dulu jadi orang muslim, saya tidak akan masuk neraka ini. Itu. Ya. Nanti Opa ya, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Ustadz izin bertanya kaitannya qadar dan takdir. Nah, kalau kita di Jawa itu kan ada juga, mohon maaf ini bukan syirik ya. Jadi dulu saya nanya ke ibu saya kok jodohnya dapat sama orang jauh. Oh dulu hari-harinya katanya dihentirkan ke laut gitu ya kan. Itu kan udah jadi takdir apa itu udah ditentukan 5 tahun yang lalu. Nah ini kaitannya dengan itu, nanti kamu jodohmu dapat orang jauh katanya. Kalau merubah takdir apa itu, misalnya pengen dapat jodoh yang baru lagi, berarti harus nikah lagi. Makasih. Jadi ujungnya kepingin cari istri yang baru. Itu takdir bukan? Kan belum terjadi. Ya, istri yang baru kan baru rencana kan? Belum kan? Kan belum terjadi. Qadha itu adalah ketentuan Allah yang belum terjadi, qadar itu setelah terjadi. Dan itu kita harus meyakini. Yang belum terjadi bisa dirubah dengan doa. Ya, Bapak karena belum terjadi berdoa, ya Allah saya mau pingin istri 2 supaya istri saya nggak marah. Gitu boleh, namanya berdoanya. Tapi masalah dikasih dan enggaknya terserah Allah gitulah. Ya, ya itu berarti kasih sayang Allah. Iya. Nah, masalahnya istrinya mengizinkan. Nah, tuh udah dijawab tuh langsung. Ya, kamu sirih tak sirih. Ayo Pak. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz, apakah di zaman modern sekarang ini masih ada orang beriman? Karena yang saya lihat sekarang ini sangat sulit sekali mencari orang beriman. Apa karena dia sholat lagi beriman Pak Ustadz? Contoh, KMBG, Menteri Agama, kurang apa sholat dia? Haji, tapi apakah itu yang beriman? Maka saya pertanyakan, di zaman modernnya apakah masih ada orang beriman? Nah itu Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Ya, udah itu aja. Iya. Jadi iman itu sudah dijelaskan, iman itu naik tuh. Ya, yazidu wa yanqus. Iman yazidu naik itu yazidu bitaat. Kalau turun wa yanqus bil maksiat. Ketika dia melakukan korupsi, ya, saat itu imannya tidak ada. Setelah ditangkap KPK, imannya dikembalikan lagi ke Allah. Nyesel, ya Allah kenapa saya ambil yang itu. Jadi iman itu ada, adanya turun naik, nggak stabil kayak Nabi, Pak. Ya, itu. Jadi iman itu tetap ada, ya. Karena di Al-Quran itu panggilannya cuma 3, Pak. Hai orang yang beriman, wahai orang yang kafir, dan manusia biasa. Jadi kita termasuk orang yang beriman, termasuk pelaksanaan puasa kan panggilannya iman, ya, beriman. Jadi iman itu bisa muncul. Sekarang saya mau nanya, yang membunuh orang itu orang Islam bukan? Dia Islam Pak, tapi pada saat dia membunuh itu imannya sedang melayang, pergi, betul nggak? Kalau imannya ada, tidak mungkin membunuh, atau tidak mungkin berjudi, tidak mungkin dia korupsi. Itu aja, gampang Pak menentukan. Pada saat tadi itu
Kok yang korupsi kok titelnya panjang, beragama lagi, saat korupsi tidak ada iman. Itu kan gampang. Kenapa mesti repot, Pak? Menanyain iman. Sedang iman itu masing-masing di dada orang. Kita nggak tahu. Ya. Dalamnya laut bisa didu, hati orang siapa? Tahu. Ya, tadi kan Tosa bilang, Ya. surga itu milik orang beriman, Ya. ya kan? Ya. Nah, bagi mereka yang melakukan hal macam itu, Ya. apakah dia masih bisa kesempatan ke dalam surga? Ya. Gitu maksudnya. Ya. Kan tadi Kalau bilang dia ini- bertobat, Oh, tidak ada masalah. Dia beriman, kemudian dia nyolong, dia korupsi, ditahan, tahanannya habis, atau dalam masa tahanan dia bertobat, kan bisa. Berapa banyak orang dalam tahanan menjadi insaf, menjadi baik. Lihat Injil Soda, masuk non muslim, keluar jadi dai. Itu hidayah Allah datang di LP, Pak. Umar bin Khattab berangkat pakai pedang mau bunuh Rasul. Dia beriman di jalan sebelum ketemu Rasul. Hanya mendengar bacaan adiknya baca Al-Quran. Itu, Pak. Makanya kita nggak boleh menjudge orang. Oh, saya mau masuk surga orang beriman. Anda belum tentu. Kita nggak tahu dia tobatnya kapan. Makanya jangan suka menjudge orang, nggak boleh. Karena apa? Hidayah itu punya Allah. Dia tobat kita nggak tahu, Pak. Dulu pencuri luar biasa, begitu dia tobat kita nggak tahu. Kita yang ngomongin pencuri aja, kita masuk neraka, dia masuk surga nanti. Itu. Ya. Berapa banyak orang yang tidak beramal sama sekali dia bisa masuk surga karena kasih sayang Allah, karena tobatnya diterima. Kan orang yang membunuh orang 100 itu kan belum beramal, belum sholat, belum apa-apa, tapi tobatnya diterima oleh Allah. Ya. kalau tobat itu ada syaratnya nggak? Ada. Tidak. Nah, itu yang perlu dipelajari. Tobat itu syaratnya pertama beda. Tobat dengan istighfar itu harus dibedakan. Istighfar itu mohon ampun. Tobat harus memegang 3. Kalau dengan habliminanas dengan orang tambah 1 4. Pertama, menghentikan maksiatnya kepada Allah. Contohnya kalau dia berjudi atau mabok-mabokan, berhenti dulu. Itu syaratnya tobat, Pak. Bukan sholat tobat. Syaratnya tobat menghentikan kemaksiatannya dulu. Kemudian menyesal. Kenapa yo saya kok sampai berbuat zina, saya berbuat dolim, berbuat apa, mabok-mabokan. Jadi pertama menghentikan maksiatnya, kedua menyesal, ketiga merubah diri. Ya Allah, mulai sekarang saya tidak akan melakukan itu. Tidak mau lagi. Kemudian kalau keempat, kalau dia nyolong tadinya, misalnya nyolong sendal di masjid, ya, dia kembalikan ke masjid sendalnya itu. Gimana kalau nyolongnya kepada orang seluruh Indonesia? Nah, itu masalahnya. Kalau orang rakyat bagaimana tuh? Iya, itu hanya Allah kan. Hanya Allah yang bisa. Ya, ya. Nah, gampang. Contohnya korupsi 100 miliar. 100 miliar. Nah, 100 miliarnya itu masih ada. Kembalikan aja ke negara. Sebagai permintaan maaf, kembalikan aja. Tapi kalau ngomong maaf tapi nggak dikembalikan, hartanya nggak bisa. Ya. Nah, sama dengan saya punya utang, nggak boleh saya tadi itu karena Bapak sudah tobat harus bayar, Pak. Utangnya dibayar dulu, Bertobat. Itu. Jadi syaratnya 4 kalau hubungannya dengan manusia. Kalau syaratnya biasa 3. Dan itu tobat itu harus punya syarat itu. Nah, kan ada tobat sambal, Pak. Betul nggak? Tobat sambal, Pak. Ya. Ulangi lagi. Nah, itu tadi itu. Mengulangi lagi ya tobat lagi mengulang. Sampai Allah, sampai kamu bosan minta ampun kepada aku, kata Allah. Ya. Jadi Allah itu terbuka pintunya luas. Ya. Ingat nggak Sayyidina Umar bin Khattab itu premannya preman, Pak. Ya, tapi dia dijamin surganya oleh Allah. Waktu masih hidup, Umar, kamu nanti bersamaku di surga. Coba Rasul yang ngomong. Padahal dulunya preman. Karena dia tobat, kemudian beriman pada Rasul. Itu. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di masa lampau. Udahlah,
karena masa lampau tidak akan kembali lagi. Sekarang kita berbenah diri untuk menyambut hari esok, yaitu dengan tobat, dengan banyak amal soleh, banyak menghadiri pengajian. Itu salah satu tobat. Jadi yang lampau sudah nggak usah diingat, ya. Yang penting kita tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau istighfar kan ada tiap sholat 3 kali kan habis sholat. Kenapa habis sholat kok kita istighfar? Karena dalam sholat pun kadang-kadang kita keliru. Sholat pikiran kemana-mana, betul nggak? Rakaat lupa. Makanya astagfirullah. Habis sholat istighfar. Karena tadi itu bacaannya kenceng, bacaannya nggak karuan. Kan itu salah. Tapi minta ampun, ya Allah itu kemampuan saya, ya Allah maafkan saya. Gitu loh. Makanya astagfirullah nggak main-main, udah pecicilan astagfirullah, astagfirullah. Yang hatinya fokus pada Allah. Ya Allah maafkan saya. Tadi saya sholat saya kayaknya banyak yang blank. Nah setiap saat kita akui insya Allah akan dihapus oleh Allah. Ya, segede apa salah kita kepada Allah, kalau kita minta ampun pasti diampuni Pak oleh Allah Subhanahu. Karena pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Ya. Murka Allah itu tidak berbanding sama tidak, lebih kecil daripada kasih sayang Allah. Oleh karena itu mari kita terus berbenah diri untuk menyambut datangnya tadi itu, datangnya waktu itu tidak akan pernah tahu kita, bisa sekarang, bisa nanti, bisa besok, bisa kapan. Nah, makanya harus siap ya Pak Dadan. Terakhir ya, ijab kabulnya di mana? Gitu ya. Nah, gitu. Mang ini pinjam atau utang? Saya yakin karena minta dielaskan. Iya, wis dielaskan Mbak Sima. Tapi kalau istrinya, ya nggak apa-apa, namanya suami istri ya, bebas. Makanya kalimatnya jangan pinjem, minta aja. Neng, tolong sih ini bapak lagi kesulitan. Tapi kalau bapaknya sudah ngomong, enggak saya pinjem, nanti insya Allah bagian depan saya bayar. Itu bapak wajib bayar, walaupun dengan istri. Uangnya uang kita kan Pak Ustadz. Uangnya uang kita kasihin ke istri, berarti kan uang kita itu. Ya, kita pinjam lagi kan sama-sama uang kita lah. Gitu kan. Itu gimana Pak Ustadz itu? Iya, kalau bapak sudah kasih ke istri kan hanya istri Pak, hanya istri Pak. Nah kalau bapak mau, kalau saya minta nggak boleh, harus disiasati saya pinjem. Padahal saya yakin nggak ada keinginan untuk bayar karena istri. Segitu aja minta. Makanya dengan istri nggak usah lah, pinjem nggak usah. Kalau ada kasih aja. Iya, itu yang mantep. Soalnya nanti kalau ditagih bapak isit, katanya dulu utang. Ya, barang ditagih sewot. Kan tiap bulan saya kasih, masa segitu aja diminta. Tapi makanya kalau suami istri nggak usah ngomongin. Kalau istrinya pintar, bayar dong. Berapa kali tuh? Apalagi kalau istrinya ngancem, awas kalau nggak bayar nggak saya kasih. Gimana kalau Pak Dadan digituin? Kalau nggak bayar nggak saya kasih. Makanya nggak usah lah suami istri itu pinjem. Ya kecuali ada maslahat bareng ini ada sesuatu yang harus saya beli, saya tidak cukup uangnya. Tolong sih pinjemin nanti insya Allah kalau ada milik saya ganti. Nah gitu yang luas begitu. Tapi sebaiknya suami istri tidak perlu pakai pinjem. Khawatir tidak ada umur, bapak ngomongnya ijab kabulnya utang. Iya jadi masalah. Tapi kalau nggak pinjem nggak ngasih Pak Ustadz. Ya? Gimana Pak Ustadz? Kenapa? Kalau nggak ada bahasa pinjem nggak ngasih. Nah, iya. Saya ngerti Pak. Karena gini, istri perempuan itu punya prinsip gini. Kalau gajian saya itu punya saya, ya nafkah dari suami itu punya saya. Jadi kalau mau minta harus pinjem.
gitu. Iya, bahasa punya istri ya punya istri, ya punya suami punya istri, ya kan susah. Kadang-kadang suami istri itu ya saling perhitungan Pak. Padahal sebetulnya tidak perlu perhitungan. Toh sama. Kalau bapak juga suatu saat meninggal juga beralih ke istri, 1/8 kalau istrinya masih hidup, ya 1/6 kalau sudah nggak ada. Jadi gitu. Nah, karena apa-apa yang dimiliki suami itu akan beralih menjadi warisan istri dan anak. Kenapa mesti kita pinjam sama istri? Ya istrinya yang legowo lah, masa soal suami pinjam gitu. Jadi setelah kajian ini pokoknya harta suami istri milik bersama ya. Ya, ya Pak Ustadz dan anak kalau untuk nyawer mah katanya ya kalau untuk istri mah susah. Iya betul, kadang-kadang disitulah sifat borosnya laki-laki. Kadang-kadang untuk nyawer berapapun, iya, tapi diminta istrinya pelit. Makanya dulu diacak, awas kalau nyawer, ibunya udah lama, jatahnya dikurangi. Itu yang nyawer itu orang yang sedang hilang, Pak. Ya, tidak sadar bahwa uang susahnya cari di obral-obral, padahal istri lebih membutuhkan untuk anak-anak. Ya. Ya. Cukup ya, udah bel. Cukup ya Pak, udah bel ya. Soalnya kita biasa on time lah, kalau ada bel bunyi berarti harus berhenti ya. Ya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi bijalalika wa adibustomik. Allahumma ahina mu'minina ta'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa adhilna bis-solihin waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.